Jadi meskipun kita belum bisa mengamati napas masuk, napas keluar, cobalah duduk dengan sabar, dengan hati yang bahagia. Karena kalau kita bahagia di sini, maka kita tidak mencari di tempat lain. Bante, hari ini kita mau bicarakan topik terkait dengan menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak orang, Bante, ya, yang zaman sekarang terutama saya menemukan di kalangan mahasiswa, bahkan di Malang itu, Bante, mereka banyak yang cukup depresi menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita pengen dapat insight dari Bante terkait dengan ketenangan. Nanti saya udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman Bante yang ada di Instagram dan juga ada di YouTube. Udah saya kompilasi, nanti kita akan bahas terkait dengan itu, Bante. Tapi mungkin sebagai yang pertama, apa sih, Bante, urgensinya, pentingnya kita untuk membahas ini, ketenangan dalam keseharian yang kita harus temukan tuh apa urgensinya, Bante? Pada dasarnya semua orang selain dia mengharapkan yakni kebahagiaan, seseorang juga mengharapkan tentang ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu juga sifatnya kebutuhan juga. Jadi seringkali kita kan sudah pernah mendengar tentang kebahagiaan. Ada yang disebut dengan bahagia karena memiliki, bahagia karena bisa menggunakan, bahagia karena tidak punya hutang, dan juga ada bahagia karena memiliki tata perilaku yang baik. Nah, kadang-kadang seseorang sudah mencapai yakni kebahagiaan menikmati dan mendapat, tapi masih diliputi yaitu ketidaktenangan. Nah, disitulah orang dengan dasar ingin mendapat lebih, dengan berpikir semakin saya mendapat lebih, maka pikir saya bahagia. Ternyata yang namanya proses kehidupan ini kan memang segala usaha kan butuh jeripayah. Di balik jeripayah itu tentu ada kerinduan tentang ketenangan. Belakangan ini kita sering mendengar tentang adanya masa-masa tidak bisa tidur. Karena apa? Ya karena tidak berkembang di dalam ketenangan. Mungkin secara materi dia punya. Kalaupun dia mau menikmati kesenangan indria, saya pikir juga tidak kesulitan. Tetapi dia untuk mendapatkan kualitas tidur, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Saya punya uang, saya bisa pergi kemana, tapi kenapa kok saya sulit menemukan ketenangan? Buktinya apa? Untuk mau tidur malam aja tidak gampang. Nah, makanya kemudian muncul populer belakangan ini ketertarikan orang untuk meditasi. Ini kan sudah kebutuhan. Ditambah lagi hiruk pikuk dunia, pekerjaan, tuntutan, membuat seseorang butuh akan rasa tenang. Kenapa seseorang itu sukar untuk menemukan ketenangan? Memang ketenangan itu ada hubungannya dengan duniawi. Jadi kalau seandainya ada orang yang bercerita, Bante, saya kok tidak tenang. Ya sangat lumrah ya, sangat lumrah. Kenapa? Karena kita belum menjadi seorang arahat. Ya. Makanya kalau kita membaca di dalam Manggala Sutta ya, Utasak lokadamehi cita yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggala muta. Kualitas ini sebetulnya ya hanya ada pada arahat. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tanpa noda dan penuh damai. Ini kan kualitas yang dimiliki oleh seorang arahat. Nah, kita putu jana ini kan selalu bersinggungan dengan lokadama itu. Kenapa kita tidak tenang? Ini kan ada urusannya dengan laba-alaba. Karena ada perolehan dan tidak adanya perolehan. Ini juga menjadi pemicunya. Kalau memperoleh mungkin dia tenang. Tapi mungkin perolehannya lebih sedikit menurun, mulai tidak tenang. Ya, ini kan sangat ya duniawi lah ya. Kita yang masih putu jana juga kadang-kadang juga akan muncul ketidaktenangan
ketika disinggung oleh kondisi dunia, untung rugi, dipuji, dicela, dikenal, diabaikan, bahagia, menderita. Ini kan 8 kondisi dunia. Kalau kita disinggung 8 kondisi dunia, kita yang belum tercerahkan, ya wajar juga. Wajar juga kalau kepikiran gitu loh. Kenapa kok jadi kepikiran? Karena kita ini masih punya yang namanya tanha. Karena akar dari kemunculan penderitaan, termasuk juga akar dari kemunculan ketidaktenangan, ini kan karena tanha itu. Kita tahu ya, yang namanya tanha ini kan sifatnya nandiraga, mengajarkan kita untuk memenuhi tali kesenangan, nandiraga. Tata tatra binandini mengajak kita terus mencari. Ono bawika menyebabkan kelahiran kembali. Jadi tanha ini yang menjadi penyebab kemunculan dari penderitaan. Nanti kalau kita singgung lagi ke syair Dhammapada, kamatuk jayato soko, kamatuk jayato bayang. Dari nafsu kesenangan timbul kesedihan, dari nafsu kesenangan timbul ketakutan. Jadi membuat kita tidak tenang itu sebetulnya ya karena ada tanha itu. Makanya orang kalau bisa melenyapkan tanha, ini ngomong idealnya ya. Nah, orang yang bisa melenyapkan tanha, dia tenang. Kenapa? Karena dia tidak punya anggapan tentang ini milikku. Oke. Nah, jadi yang namanya tanha itu, pengalaman-pengalaman menyenangkan, itu akan melahirkan klaim. Ini milikku. Kalau yang menyenangkan tidak terperoleh, melahirkan masalah baru. Dia pada. Ya, marah. Marah, jengkel, benci, makin tidak tenang. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Karena memang sedikit sekali waktu-waktu yang kita bicarakan ini adalah bagaimana mereduksi, mengurangi yaitu tanha. Karena dalam sehari-hari buka mata, apa yang ditawarkan? Sensual pleasure Bante, kesenangan indera Bante. Ya, sangat wajar sekali. Kalau bisa sesuatu yang menyenangkan ini jadi milikku. Bayangkan. Kalau sesuatu yang menyenangkan ini tidak jadi milikku, kita kepikiran. Makanya kalau kita flashback mundur, kenapa belakangan ini seseorang diliputi oleh ketidaktenangan? Ya karena masih ada yang namanya tanha. Tanha ini nanti melahirkan lagi yaitu ya kondisi dunia. Untung, rugi, dipuji, dicela, ini kan urusan untung, urusannya tanha juga. Ya. Pengen pujian juga tanha juga. Pengen dikenal juga tanha juga. Pengen suka, ya suka dalam artian di sini adalah samisa suka, ini pun juga tanha juga. Makanya kalau disimpulkan ya kotoran batin itu loh. Yang membuat kita jadi tidak tenang. Ya, kotoran batin. Jadi semakin jelas Guru Agung Buddha menjelaskan sumber-sumbernya. Hanya nanti ketika kembali ke masyarakat dalam bahasa sosial nanti macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Ada tidak tenang karena sendirian, tidak tenang karena kehilangan, tidak tenang karena penolakan, tidak tenang karena kekhawatiran. Tapi kalau disimpulkan, kenapa kita masih menggandrungi itu semua? Karena kita masih ada tanha, kegandrungan pada hal-hal yang menyenangkan. Dan kita tahu, kondisi dari yang menyenangkan ini kekal atau tidak kekal? Mestinya nggak kekal, tapi dianggap kekal aja Bante. Nah, kalau sesuatu yang semestinya tidak kekal, kemudian berubah, dan dia punya pandangan ini milikku, sesuatu yang diklaim sebagai milikku berubah, kira-kira tenang atau tidak tenang? Iya,
Gak tenang Bante, karena bentar lagi kan berubah nih yang kita anggap punya kita nih. Ya. Makanya sangat penting bagi kita di masa sekarang, dari jauh-jauh hari, kita belajar Dhamma. Sebetulnya hampir tiap minggu kalau di wihara-wihara sebetulnya sudah banyak mendengar. Dan itu sebetulnya juga mengarahkan kepada ketenangan. Yakni salah satu sutta, apakah Karaniya Metta Sutta, termasuk juga Manggala Sutta. Manggala Sutta itu sebetulnya juga kalau diaplikasikan, itu juga akan membawa ketenangan. Coba yang paling awal, tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaul dengan orang yang bijaksana. Apa yang kita peroleh kalau kita bergaul dengan orang bijaksana? Pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, maka cara pandang kita menjadi luas. Ditambah lagi, kalau kita melakukan puja, punya respek kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha itu menjadi tuntutan kita, menjadi tuntunan kita. Dan ini pun akan membawa pada ketenangan. Jadi banyak kisah-kisah ya, banyak kisah-kisah tentang ketenangan ini, banyak kisah-kisah. Termasuk saya beberapa hari yang lalu membaca kisah tentang Bante Siwali. Bante Siwali itu sebelum lahir dikandung oleh ibunya yang bernama Ibu Supawasa selama 7 tahun. 7 tahun. Abnormal ya Bante, 7 tahun ya? Ya 7 tahun. Dan saat akan melahirkan, Ibu Supawasa ini mengalami sakit selama 7 hari. Dan ketika mengalami sakit itu, Ibu Supawasa punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia mengingat kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dikatakan di dalam kisah, rasa sakit yang dialami berangsur-angsur mereda. Ini kekuatan dari Pujacak Pujaniana. Jadi ini juga sebetulnya kalau kita aplikasikan ya, ini juga akan membawa pada ketenangan. Sebetulnya kita sudah sering mendengar Manggala Sutta. Hanya karena kita mendengar, baru sampai timbul keyakinan. Belum menjadi dorongan semangat untuk melakukan. Belum lagi ditambah kita punya sati juga masih belum kuat. Sehingga kadang-kadang ingat, kadang-kadang juga lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang juga lupa. Jadi salah satu rujukan yang mungkin ibu bapak yang di rumah bisa renungkan kembali. Di kala-kala kita mungkin tidak tenang, timbul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Itu sebetulnya bisa membuka di dalam Manggala Sutta. Yang diawali dari tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang bijak. Jadi kalau kita tidak tenang, kemana kita pergi? Carilah orang bijak. Balik lagi ke Manggala Sutta ya Bante ya? Iya. Kalau kita tidak tenang, kemana kita pergi? Orang belakangan ini, kalau dia tidak tenang, dia perginya bukan kepada orang bijaksana. Mungkin dia cari tempat yang sementara bisa membuat dia lari. Ya, mungkin dia pergi pelesiran, mungkin ya bisa juga ada yang malah pada pelanggaran sila, ada juga. Seperti mungkin penggunaan minum-minuman keras. Nah itu kan salah satu juga orang berpikir saya butuh tenang, tapi tidak tahu harus kemana dia pergi. Jadi di zaman sehari-hari kita sekarang ini, ketika kita mengalami ketidaktenangan, kemana kita harus pergi? Ya carilah orang yang bijaksana. Karena orang bijaksana itu akan membuat kita punya pandangan yang lurus. Memang tiba saatnya kita harus berusaha sendiri, tetapi ketika kita tidak mampu, kita juga harus cari teman loh. Ada satu perumpamaan yang sangat baik sekali tentang kacang panjang. Tentang kacang panjang. Kacang panjang itu yang dijual di pasar. Kenapa dia bisa lurus? Pernah terpikirkan enggak? Kenapa kacang panjang yang di pasar itu dia bisa lurus? Belum terpikirkan Bante. Karena petani mengkaitkan
tanaman kacang panjang itu pada galah yang lurus. Sehingga ketika kacang panjang itu nanti mulai keluar buahnya akan turun ke bawah dan lurus-lurus. Sebaliknya nih, kalau kacang panjangnya itu tidak punya galah, tidak dililitkan sama galah tanamannya, hanya diletakkan di tanah, kacangnya tidak jadi lurus. Kacangnya jadi muter-muter, malah tidak terarah. Ya, keberadaan teman ini itu seperti galah yang membantu kita supaya kita lurus, yang membantu kita kalau kita tidak punya ketenangan bisa menstimulus, mengarahkan, memacu bagaimana menemukan ketenangan. Karena level-level ketenangan ini ya macam-macam. Karena level ketidaktenangan juga macam-macam juga. Ada yang takut usia tua, takut sakit, takut berpisah dengan yang dicintai, takut nanti kalau tidak punya bagaimana. Jadi level kebutuhannya ini macam-macam. Dengan kita bergaul dengan teman yang bijaksana, ini menjadi pembuka. Makanya kalau kita dengerin podcast begini, sebetulnya ini juga bagian dari panditanan Cak Sewana. Berusaha untuk menstimulus, memunculkan supaya kita punya pandangan yang lurus. Tadi di awal saya sudah sampaikan, kenapa kita mengalami ketidaktenangan, kita jadi tahu, oh ternyata ada klaim ini milikku. Dari mana kita punya klaim anggapan ini milikku? Karena kita mengalami perasaan yang menyenangkan. Dan sesuatu yang menyenangkan sifatnya menagih, tanha. Sesuatu yang menyenangkan kalau berubah akan diliputi dengan ketidaktenangan. Makanya puncak dari pencapaian seorang arahat, ya meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, ya batin tak tergoyahkan. Kenapa? Karena tanhanya sudah lenyap. Ya dibayangkan, kalau tanhanya sudah lenyap, apa yang terlihat di dalam batin seorang Arya? Dia hanya melihat ini anicca, ini dukkha, ini anatta. Kan kita tahu pintu nibbana kan 3 itu. Kalau bukan lewat anicca, lewat dukkha, maupun lewat anatta. Mungkin pembahasannya agak tinggi ya. Ya enggak apa-apa lah. Supaya kita punya wawasan yang luas dulu lah. Oke. Ya. Kita punya wawasan, oh kita punya gambaran, oh ternyata akarnya di situ. Dalam prakteknya bagaimana Bante? Nah, memang setelah kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, sebetulnya uraiannya banyak ya di Manggala Sutta itu, seperti mengunjungi para pertapa, ya seperti berdana dan praktek dhamma, mendengarkan dhamma, membahas dhamma. Itu sebetulnya bagian-bagian dari nanti disesuaikan. Hal apa yang bisa saya lakukan? Ya, kalau saya tidak tenang, hal apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya menambah kebajikan? Ataukah saya menambah pengetahuan dan keterampilan? Itu kan nanti ada hubungannya di situ loh. Bahu sanca cak si panca. Ya. Subasita caya waca. Apakah yang menimbulkan ketidaktenangan ini karena ucapan saya? Kita melihat ke dalam. Melihat ke dalam. Makanya dalam topik meditasi, dalam hal ketenangan, sebelum seseorang berlanjut ke lebih jauh, ketika seseorang meditasi, itu sebetulnya setiap orang punya pengalaman. Pengalaman apa? Yaitu melihat ke dalam. Kalau seseorang melihat ke dalam, sebetulnya akan muncul tiga hal. Jadi kalau kita melihat ke dalam, itu sebetulnya akan muncul 3 hal. Apa yang kita rasakan? Jadi sewaktu-waktu akan muncul apa yang saya rasakan, senang atau tidak senang. Ya. Muncul lagi apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Akan muncul lagi apa yang sekarang saya pikirkan. 3 hal ini akan muncul. Maka 3 hal ini adalah bagian dari teori self-awareness. Self-awareness itu berbicara tentang ABC.
afeksi itu perasaan, perilaku itu behavior, pikiran adalah kognitif. Jadi ketika seseorang melihat ke dalam, maka seseorang akan melihat 3 hal ini. Kalau ini seringkali dilihat, dia setiap saat bisa menciptakan ketenangan. Karena ketenangan kadang-kadang urusannya dengan perasaan. Ya. Kadang-kadang ketenangan juga urusannya dengan tindakan kita juga. Makanya nanti kalau di dalam Karania Metasuta itu ada hubungannya dengan tindakan. Bagi mereka yang mengharapkan ketenangan, dia harus jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong. Ini urusan perilaku. Terus, nanti dalam Dhammapada, pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dari sini kita tahu bahwasannya ketidaktenangan juga bisa muncul dari cara berpikir kita. Sampai sini mengerti kan ya? Ya. Jadi ada gambaran tentang, oh ternyata yang saya rasakan ini apakah karena kemunculan perasaan? Karena perasaan itu juga akan memunculkan penderitaan. Yang disebut dalam bahasa Dhamma adalah Viparik nama duka. Viparik nama duka. Pengalaman yang menyenangkan berubah penderitaan. Inilah Viparik nama duka. Kita bisa mengenali. Yang membuat saya tidak tenang ini karena perasaan saya. Ataukah karena perilaku saya, ataukah karena cara berpikir saya. Jadi kita bisa ibaratnya itu bisa mengevaluasi lah ya. Melihat ke dalam. Apa yang sekarang saya rasakan? Apa yang sekarang saya lakukan? Dan apa yang sekarang saya pikir? Jadi kita tidak gampang terombang-ambing dengan perubahan, dengan kondisi dunia, tetapi kita bisa punya kesempatan untuk mempersiapkan apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang harus saya rasa. Kalau ini adalah perasaan tidak menyenangkan, apakah ini kita anggap sebagai milikku? Kalaupun ini pengalaman menyenangkan, apakah ini juga kita anggap sebagai milikku? Kenapa? Karena perasaan ini juga berubah. Nah, kita yang belum berlatih, setiap pengalaman kita punya pandangan sebagai milik. Itu kan bagian dari Sakkaya Ditthi ya. Ya, ini kita ngomong agak Sakkaya Ditthi. Ya, pandangan keliru. Kita punya anggapan bahwasanya rasa adalah saya adalah rasa. Rasa ada di dalam diri saya, di dalam diri saya adalah rasa. Ini kan salah satu dari Sakkaya Ditthi, anggapan tentang perasaan Vedana sebagai milik. Ya. Makanya kita perlu menyadari ya, dengan bergaul dengan orang bijaksana, kita akan memperoleh pengetahuan. Dari pengetahuan itu kita bisa mengarahkan apa yang harus saya persiapkan. Ya, karena ketika seseorang melakukan kesadaran, sebetulnya nanti larinya hanya ke 3. Makanya kalau orang curhat selesai itu rasanya enteng gitu. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Dia tidak perlu nasihat, hanya punya kebutuhan ingin didengarkan. Sehingga dia mengatakan, Bante, setelah saya cerita ini saya tenang. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kalau kita selalu melihat 3 hal ini, mungkin yang membuat kita tidak tenang mungkin karena mata pencarian kita yang keliru, bisa jadi juga. Ini urusan dengan behavior, perilaku, bisa juga. Makanya dalam tahap-tahap pemurnian itu kan juga untuk membantu kemunculan dari samadhi, itu kan juga butuh sila. Makanya kalau silanya itu baik, ya pikirannya tidak ada penyesalan. Kalau pikirannya tidak ada penyesalan, dia akan diliputi oleh tenang, sampai akhirnya bisa memiliki kemampuan melihat sebagaimana adanya. Wih,
Bante, itu berarti kalau kita mengacu ke idealismenya Buddhis berarti harus betul-betul kita jadi arahat dulu ya Bante ya. Betul-betul ketenangan itu bisa dicapai sepenuhnya ya. Kalau belum menjadi arahat sepenuhnya dalam Buddhis, idealisme ketenangannya masih ya setengah-setengah. Tapi saya setuju dengan Bante, guideline dari Manggala Sutta atau khotbah tentang berkah itu, mulai dari tidak bergaul dengan yang bodoh, bergaul dengan yang bijaksana, itu kayaknya salah satu untuk menciptakan ketenangan ya Bante ya. Ya, karena teman ini akan mengingatkan ketika dia datang mencoba untuk menggali apa sih yang dia rasakan. Ya. Karena kadang-kadang kehadiran orang lain itu juga menjadi motivasi loh. Dan kehadiran orang lain itu pun kadang juga membawa dampak, kalau teman yang baik ya, bisa membawa dampak yaitu ketenangan. Makanya kadang-kadang ya ada waktu seperti di PDA itu juga bagus juga. Ada pelatihan meditasi yang sudah berjalan ya. Itu juga bagus juga untuk apa? Satu, mendekatkan diri. Kedua, banyak informasi yang akan diperoleh. Ketiga, bisa punya kesempatan banyak berlatih. Sehingga di situ benar-benar 3 hal itu terasa. Kalaupun bergejolak itu 3 hal. Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dipikirkan. Nanti bergejolak di situ. Nah, jadi akan kelihatan sekali gejolaknya. Kadang-kadang kalau tidak punya teman, ini tidak tahan loh. Ya, seperti contohnya nih, meditasi kan idealnya ketenangan. Ya. Idealnya. Orang datang meditasi berharap semoga saya tenang. Ketika dia mengalami perasaan yang mungkin dia tidak bisa menerima, dia gelisah. Ditambah lagi jamnya yang padat, dia harus bingung mengatur mana dulu. Tidak tenang juga. Belum lagi hiruk pikuk yang di luar muncul bergantian. Pemikiran-pemikiran muncul lagi. Tapi itulah yang harus dilewati. Namanya belajar itu harus melewati banyak proses. Ya seperti seorang arahat itu sekalipun juga banyak proses, bukan seketika. Bukan seketika. Ya minimal dari pertemuan hari ini bisa membantu mengingatkan tentang 3 hal. Apa yang sekarang saya rasakan? Apakah ketidaktenangan ini hasil kemunculannya dari perasaan yang berubah? Ataukah ketidaktenangan ini dari perilaku saya sendiri? Ataukah ketidaktenangan ini gara-gara cara berpikir saya yang keliru? Ini bisa direnungkan. Ya bisa direnung. Wah, tapi kalau di luar sana ya Bante, kalau saya perhatikan nih akhir-akhir ini kan saya banyak di luar ya Bante ya. Itu kan kebanyakan orang cari ketenangan tuh dia selalu kejar yang kesenangan indera itu Bante. Dan ujung-ujungnya sebetulnya gak pernah ada batas cukupnya ya. Kayak misalnya kita pergi misalnya ke shopping mall, kemudian kita belanja. Kadang-kadang kita berpikir 1 cukup. Tapi besoknya berpikir loh, oh yang ini kayaknya kurang greget gitu ya. Pengen beli lagi. Sebenarnya apa sih Bante tantangan selain yang kalau kita tahu kan ya, kalau tanha, kotoran batin kan sudah tahu ya, klaim tentang milik itu kan rasanya juga bagi orang-orang awam mereka sedikit banyak udah tahu. Sebenarnya tantangan terbesar ini apa? Apakah objek eksternalnya atau sepenuhnya ada di internal kita Bante? Untuk supaya kita bisa menemukan ketenangan. Yang gak harus melulu itu adalah kita cari yang berupa sensual pleasure gitu. Tapi kita seperti tadi Bante bilang, ayolah coba sesekali tuh lihat diri sendiri, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dipikirkan, apakah ada yang salah. Terutama bagi anak-anak muda Bante, kalau diajak untuk lihat diri sendiri, jamnya lama juga ini, gak habis-habis ini. Kegiatannya padat juga, suruh duduk dan jalan terus. Gimana menurut Bante? Ya, memang di dalam berlatih ketenangan, memang idealnya, memang kita melihat ke dalam. Karena memang sumber dari respon, meskipun ada stimulus datang dari luar, kalau kita tidak meresponnya, itu pun juga akan berlalu. Tapi lagi-lagi ya, kehadiran teman itulah yang akan mengingatkan. Ya, kita bagaimanapun kalau temennya itu tidak mensupport, kita ini makhluk sosial loh. Kalau tidak ikuti trennya, nanti ketinggalan. Nah, mana akan berkembang? Mana mengukur dia bisa, kok saya tidak bisa?
Kalau saya tidak tiruti nanti bagaimana? Ya, lagi-lagi itu memang teman itu juga perlu dipertimbangkan. Makanya seperti di dalam 4 hal yang membawa kemajuan itu kan, selain punya sapurisa sangsewa, teman yang baik, itu kan juga di dalam cakra ya, roda itu kan ada yang namanya usaha menuntun diri, atasama panidi. Selain itu juga ada patirupa desa waso, tempat tinggal yang mendukung. Ditambah lagi ya, punya dukungan kebajikan, pube cakata punyata. Ini kan salah satu yang menunjang juga. Jadi memang tantangan kita hidup di zaman sekarang. Kenapa godaan-godaan, tantangan-tantangan di luar itu kuat? Ya karena satu, teman yang baik ini ada tapi kan tidak sering-sering. Sulit ditemukan ya Bante, udah ya? Ya ada tapi tidak sering-sering. Kemudian usaha kita menuntun diri ke arah yang benar ini kadang-kadang masih kalah dengan nafsu keinginan. Terus ditambah lagi kadang-kadang lingkungan kita juga, ya apalagi lingkungan perkotaan kan sudah gaya hidupnya beda dengan di daerah pertapaan ya. Karena daerah pertapaan itu selesai jam 12 tidak ada makan. Mana coba kalau di dunia luar. Ya kalau terus kebajikan. Nah, kadang-kadang kita pun sendiri kalau diajak berbuat baik, misalnya mendengarkan dhamma, datang ke wihara, itu pun juga kadang-kadang juga bisa muncul dan tenggelam juga. Jadi ya itu wajar sekali kalau seandainya yang kuat dari luar. Itu ada di dalam Samyutta Nikaya ya. Ini khotbah tentang perumpamaan Sang Buddha tentang tubuh ya. Di situ Sang Buddha memberikan perumpamaan tentang tubuh. Tubuh ini akan kuat kalau tubuh ini dikasih makan. Ya. Tergantung mana yang sering kita makan, mana yang sering kita beri makan dan mana yang jarang kita beri makan. Di situ disampaikan tentang 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan ini jarang dikasih makan. Yang sering dikasih makan itu Pancaniwarana, Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka Kukuca, Wicikica. Jadi faktor pencerahan yang 7 ini jadinya tidak kuat. Sati, Dhamma Wicaya, ya, Wiriya, Piti, Pasadi, Samadi, UPK tidak kuat. Kenapa? Karena yang diberi makan lebih banyak adalah yang 5. Nafsu kesenangan, ketidaksukaan, malas, kemudian gelisah khawatir, kemudian ragu-ragu. Di situ Sang Buddha memberikan perumpamaan, seperti tubuh akan kuat jika dikasih makan. Demikian pula faktor pencerahan ini juga akan muncul kalau kita beri asupan. Makanya meskipun jumlahnya 7 bisa kalah oleh 5, karena yang sering dikasih makan yang 5. Ya, secara kuantitatif ya jumlah ada pada 7. Tapi masalahnya 7-7-nya jarang dikasih makan. Sati tidak dikasih makan. Dhamma Wicaya tidak dikasih makan. Wirianya juga tidak dikasih makan. Bayangkan. Makanya sangat bagus sekali kalau kita punya waktu. Ya minimal kita berasosiasi. Ya. Makanya salah satu aspirasi kalau kita dengar di negara-negara Buddhis, salah satu aspirasi juga semoga di kehidupan yang akan datang saya berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana dan dijauhkan dari teman-teman yang dungu. Salah satu aspirasi. Kenapa? Karena memang pengaruhnya luar biasa. Oke. Tapi kasihan yang dungu ini jadinya, kalau anggap aja saya misalnya dungu gitu ya, kasihan sekali jadi nggak ada temannya nanti yang bijaksana nggak mau berteman soalnya kan aspirasi itu ya. Nah, itulah keberuntungan kalau zaman sekarang kita bertemu dengan ajaran Sang Buddha, bisa praktek kebajikan dan punya tekad yang baik. Oke. Makanya kan dikatakan kemunculan Buddha menjadi sumber kebahagiaan. Tuko Buddhanang Upado. Tuka Sadama Desana. Tuka Sanggasa Samagi. Tamoganang Taposuko.
Ini kan syair yang mengingatkan kita, merupakan berkah tersendiri kemunculan Buddha ini. Ya. Merupakan berkah tersendiri pembabaran Dhamma. Dan menjadi berkah tersendiri persatuan Sangha. Dan usaha-usaha orang yang merawat persatuan akan menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita hidupnya bahagia, rukun, selalu menggali persatuan, maka saya pikir juga di duniawi yang luas ini juga tidak ada ketidaktenangan. Ketidaktenangan akan minggir. Kalau kita ya menerapkan nilai-nilai Dhamma menjaga persatuan. Ini kalau kita ngomong skala nasional. Jadi kalau kita melihat menjaga persatuan-persatuan, tidak gampang dipecah-pecah, saya pikir kita akan hidup tentram. Dan tidak akan ada kekhawatiran pada hal-hal yang di luar. Ini kalau kita ngomong secara lebar. Ya Bante, ini saya pengen bawa obrolan ini ke nanti pelatihan meditasi. Tapi saya pengen ajak Bante juga berpikir lebih jauh nih Bante. Ya. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan bagi orang yang gak punya pengalaman meditasi untuk menemukan ketenangan? Karena kalau kita perhatikan di guideline dari Manggala Sutta, khotbah tentang berkat tadi, kan tadi Bante udah sebutkan, cobalah gaul dengan orang yang bijaksana dulu. Tapi kalau orang yang gak punya pemahaman sama sekali tentang itu, kemudian gak punya pengalaman sama sekali tentang meditasi, apa yang harus mereka lakukan nih Bante? Karena kebanyakan masyarakat yang bahkan Buddhis juga kadang-kadang saya perhatikan, nggak tahu apa yang mau mereka lakukan untuk menemukan ketenangan ini. Langkah awalnya apa Bante kira-kira? Ya, memang hal yang harus diupayakan, dia harus mendekatkan diri dulu. Jadi setelah mendekatkan diri, kita yang mungkin menjadi mentor, menjadi pembimbing, ya kita menerima dia apa adanya dulu. Jangan kita tuntut, mestinya begini, mestinya begini. Nah, dia udah menciptakan afeksi perasaan, kok begini ya? Semula mau tenang malah jadi tegang. Kita lihat dulu psikologis. Ketika dia diterima, dia akan menimbulkan perasaan nyaman. Ingat loh ya, yang namanya manusia ini adalah putujana. Putujana itu sangat bergantung pada yang namanya wedana. Jadi kemana orang itu pergi ya tergantung wedananya apa. Kalau suka akan didekati, kalau duka akan dijauhi. Alamiah ya Bante ya? Alamiah. Makanya ketika ada orang yang baru bergabung, kemudian dia menceritakan, ya kita terima apa adanya. Kemudian buatlah dia merasa nyaman secara perasaan. Kemudian kita sampaikan etika-etika yang harus diikuti. Mungkin seperti etikanya, kalau jalan tidak usah buru-buru, pelan-pelan. Ya, dari yang sederhana-sederhana. Nah, kalau nanti berjalan, ya tidak usah buru-buru, mesti tenang. Kalau makan juga sama. Karena di sini bukan kita mengejar sesuatu, tetapi kita menciptakan sesuatu. Ketenangan itu ya, kalau kita belum mampu mengontrol yang di dalam, ya dari luar dulu, dari perilaku kita. Minimal lah. Dari dengan membiasakan perilaku sesuai etika yogi, akan muncul kesabaran kok. Saya sudah alami sendiri kok di tempat Bante Kanti. Karena saya datang sendiri dari sana pun saya juga dulu juga tidak ngerti. Hanya Bante Kanti menerima kita apa adanya. Karena tahu kita juga samanera temporer, hanya 3 bulan waktu itu. Kemudian beliau menggait kita dengan bagaimana supaya kita bisa continue berlatih. Beliau menyampaikan tentang, ya cobalah jalannya tidak usah buru-buru, disuruh ngitung kan. Angkat, maju, letak. Dan diperhatikan aktivitas tubuh dari luar. Yang saya rasakan dan saya rindu dulu ya, rindu untuk datang ke Ngandap, itu sebenarnya latihan kesabarannya itu loh. Karena itu sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Ya, Kanti paramang tapotitika. Cara untuk melatih batin yang terbaik adalah punya penahanan, punya kesabaran. Kalau kita datang ikut meditasi, pesertanya juga tidak ada kesabaran, yang bimbing juga kehilangan kesabaran. Bagaimana? Secara perasaan apa yang dirasakan? Secara perilaku juga tidak sama nantinya. Ini perlu
dibuat. Jadi ketika ada orang yang datang dengan mungkin pendatang baru, ya kita terima apa adanya. Minimal menciptakan suasana afeksi, perasaan yang nyaman. Kemudian kita guide dari behavior, perilakunya. Nanti kalau perilakunya sudah berjalan, itu nanti baru yang urusan pandangan-pandangan itu loh. Kognitif itu nomor 3 loh. Ya, kognitif itu nomor 3 ya. Jangan baru latihan, baru ikut langsung dicekokin. Ini kan anata. Dia belum punya, karena yang namanya kognitif tentang tilaksana ini kan levelnya panya. Ya. Panya itu kan sebab terdekatnya kan samadhi. Kalau dia belum menemukan ketenangan, kemudian kita ajak dia berpikir lebih dalam, dia juga tidak akan menerima karena belum sampai levelnya. Jadi kalau kita nanti ya membimbing ya, kita sharing-sharing lah. Namanya saya juga menemani orang, saya juga bukan guru, saya juga masih berlatih. Ya, kita kan saling-saling menyemangati. Minimal kalau ada kalyana mita yang baru bergabung ya, secara afeksi, ya, secara perasaan ya kita terima apa adanya. Secara perilaku ya kita ingatkan caranya nanti begini ya. Nah, kalau duduk berusaha untuk tidak banyak bergerak. Saya kan tidak bisa mengamati apa-apa, minimal Anda bisa nahan diri aja. Kan saya mau tenang. Iya, tenang itu akan diperoleh kalau Anda sabar. Ya, kalau Anda sabar, biasa nahan ketidaksukaan, ditahan dengan pengertian ya. Dengan pengertian, ya memang prosesnya harus begini. Kalau dikit-dikit ya maunya yang nyaman, ini kan nanti ketemu tentang sentuhan itu, potaba ya. Sentuhan, ya pengalaman dari wedana kayak dari tubuh ini akan kita lihat, ya ini kan semua juga muncul tenggelam. Makanya ini juga penting ya bagi kita yang mungkin berlatih ya. Waktu kaki kita mungkin tidak nyaman, punggung kita pegel, ya, kita harus punya kesabaran. Dan sebetulnya juga yang sangat penting juga semangat. Tadi menarik sih kata-kata Bante tadi, yang tadi menarik sekali. Jadi kalau mau tenang itu harus sabar ya Bante ya. Kalau nggak sabar jadinya tegang. Jadinya tegang. Nah, termasuk anapanasati nih. Anapanasati. Sebisa mungkin ya. Memang bahasa buku itu kan ya memang begitu ya. Tapi nafas ini sebetulnya kan natural. Ya. Jadi kita nggak usah dikte, sabar aja. Waktunya masuk ya sabar aja, ditunggu. Kalau belum masuk nggak usah dipaksa untuk masuk. Nah, demikian pula saat menghembus, sabar aja. Kalau memang belum waktunya menghembus ya nggak usah didikte, keluar, jangan. Nanti akan jadi sakit kepala loh. Jadi kalaupun belum masuk, sabar aja ditunggu. Nanti juga masuk sendiri kok. Ya sabar aja. Demikian pula menghembuskan. Kadang-kadang kan kita mendengar dari mentor, perhatikan napas masuk, napas keluar. Jadi kita kata masuk, kata keluar, kita keep, kita pegang, dan kita dikte, mesti masuk dan mesti keluar. Sedangkan tubuh ini punya yang namanya penyesuaian yang disebut dengan homeostatis. Dia akan ada waktunya kapan dia menghirup dan kapan dia akan menghembus. Dan ketika sudah menghembuskan juga tubuh ini juga ada kebutuhan lagi. Kapan untuk menarik lagi. Jadi nanti untuk yang berlatih anapanasati kesulitan, udah sabar aja, tenang. Sabar aja. Nanti nafas ini akan masuk sendiri kok. Nggak usah katanya di ujung, tunggu dulu. Tunggu dulu, nanti akan muncul dengan sendirinya kok. Nah, kalau sudah masuk, sabar aja, nanti dia akan keluar kok. Itu kan ingat kisah tentang Bante Mahapotila. Bante Mahapotila yang diajar oleh Samanera ya. Ya tentang bagaimana menangkap seekor kadal yang ada di lubang yang pintunya ada 6 itu. Nah, kan disuruh menutup yang 5, ya jaga aja 1. Iya, betul. Ya sabar aja gitu. Itulah maka sangat relevan sekali dengan ajaran Sang Buddha ya. Bahwasanya memang kanti paramang tapotitika, cara melatih batin kita harus punya kesabaran. Nanti bisa
Bisa. Ya coba aja habis ini nanti meditasi, latihan kesabaran dulu. Nanti tenangnya juga akan muncul. Napas masuk, sabar aja. Udah masuk, sabar aja, nanti akan keluar sendiri. Yang penting pertahankan tubuh kita sebisa mungkin, jangan banyak bergerak. Ya. Tapi by the way tadi yang Bante ceritakan tentang langkah awal untuk orang-orang pemula itu apa yang harus mereka lakukan, saya setuju tuh. Berarti dulu ya Bante ya, afektifnya dulu kita hajar gitu ya. Maksudnya bukan dihajar, maksudnya kita senangi, buat dia nyaman, baru behaviornya kita sedikit demi sedikit kita kasih guideline, gini supaya mereka tahu, oh ini harus dilakukan. Sampai akhirnya nanti levelnya kebijaksanaan atau panya di level kognitif yang C itu, baru nanti dia bisa punya pemikiran self-awareness-nya untuk ditingkatkan nih Bante ya. Ya seperti Sang Buddha sendiri ya. Sang Buddha sendiri ini, beliau punya kemampuan siapa yang dihadapi. Kalau yang dihadapi ini adalah perumah tangga, maka beliau akan mengajarkan dhamma bertahap yang disebut dengan Anupubbhikata itu. Iya, betul. Itu kan sebetulnya suasana yang menimbulkan rasa menyenangkan. Dana, sila, surga. Happy dulu. Nah, setelah nanti dia belajar berasosiasi dengan dhamma, dia akan mulai muncul pengertian tentang kamadinawa, bahaya dari nafsu indra. Muncul apa yang harus saya lakukan? Nekamani sangsa. Terus bagaimana langkahnya? Barulah beliau mengarahkan kepada 4 kebenaran Arya. Iya. Itu kan sebetulnya kalau kita teliti begitu ya. Kalau kita teliti kan Sang Buddha sendiri juga. Kalau pendengarnya kayak Yasa nih. Yasa kan dia merasa tidak nyaman. Iya. Terus Sang Buddha mengajarkan Anupubbhikata. Akhirnya ya menjadi siswa juga. Termasuk juga yang lain-lainnya juga. Begitu. Beliau tahu. Makanya beliau itu memang ya Anutaro Purisada Sarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Bisa mengarahkan menuju yang lebih dari ajaran yang paling dasar. Oke. Bante, kalau saya tanya satu lagi terkait dengan meditasi, karena saya lihat dari teman-teman banyak banget pertanyaan Bante ya. Saya tanya satu lagi tentang meditasi. Itu berarti kalau orang yang baru-baru meditasi, mereka belum punya pengertian yang katakanlah seperti seorang Buddhis. Berarti kalau mereka hanya sekedar mencari ketenangan itu bukan masalah juga ya Bante ya? Maksudnya itu fair aja gitu ya? No problem maksudnya gitu ya? Ya, semua kan ada waktunya ya. Semua kan ada waktunya. Ya, selama dia bergaul dengan orang bijaksana, dia akan ada waktunya kok. Itu kan seperti kalau kita berbicara tentang tahap-tahap pemurnian batin ya. Itu kan diawali dari sila wisudi ya. Setelah sila wisudi kan berkembang di dalam cita wisudi. Ini kan berbicara cita wisudi, pikiran yang bersih. Ini kan pikiran yang menyatu dengan objek. Pikiran yang tidak berhamburan. Nah, setelah itu kan baru langkah berikutnya yaitu ditthi wisudi, pemurnian tentang pandangan. Jadi mungkin sekarang dia belum praktek vipassana. Ya mungkin belum. Secara ditthi wisudi masih menganggap ini aku. Tetapi ini dibutuhkan gitu loh. Dibutuhkan tentang apa? Pemurnian pikiran. Ini juga sudah bagus sekali gitu. Sudah bagus sekali. Jadi jangan sampai kita kemudian berpikir harusnya, tapi kan semua prosesnya. Ya, tidak ada yang harusnya, belajar itu kan ada prosesnya. Setelah prosesnya dilewati, nanti akan ada pengalamannya. Oh, makanya nanti akan ada cerita-cerita nih dari peserta. Bante, kalau sudah sampai ketenangan apa yang harus saya lakukan ya Bante? Nah, itu nanti akan ada pertanyaan begitu juga loh. Mungkin setelah dia melewati tentang awalnya, mungkin pertanyaan Bante bagaimana mengatasi kesemutan, mungkin begitu dulu. Bagaimana mengatasi pikiran yang kesana kemari, mungkin begitu dulu. Tapi suatu saat akan ada pertanyaan, kalau sudah tenang, apa yang harus saya lakukan?
Nah, mulai di situ bisa menggunakan area perhatian, apakah mengamati tentang salayatana, supaya kita punya pandangan tentang aku ini bisa terurai. Karena yang namanya mendengar ini juga impersonal, ya, tidak ada aku. Karena proses untuk terjadinya kontak mendengar itu ada 3, ada telinga, ada suara, ada kesadaran pendengaran. 3 hal bertemu ini terjadilah kontak. Setelah ada kontak baru akan diikuti oleh vedana. Perasaan ya. Ya. Muncullah mungkin mulai pengenalan sanya, oh ini suara baje, ini suara angkot. Tapi ini kan sebetulnya adalah kalau kita praktek yang berkesinambungan, ini kan juga bagian dari pandangan terang juga. Karena kalau seandainya kita tidak mengobservasi tentang pancakanda, kita bisa mengobservasi tentang salayatana. Ini juga nanti akan memperoleh pengetahuan tentang tidak ada diri. Karena untuk yang namanya melihat ini aja, melihat ada mata, ada rupa, ada kesadaran penglihatan, bertemu ada kontak, setelah ada kontak muncul vedana, setelah ada vedana mungkin muncul sanya. Setelah ada sanya, apakah kita arahkan terus menerus? Ya, apakah kita teliti manasikara? Itu kan faktor-faktor cetasika kan akan muncul di dalamnya semua. Ini akan menjelaskan untuk nanti berikutnya tentang pandangan terang. Gitu. Oke. Bante kan udah sering mengadakan ODM ya Bante, retreat yang banyak pesertanya. Saya penasaran apakah ini sama masyarakat di Jawa Timur khususnya dengan masyarakat di Tangerang sana atau di Jakarta. Sering dapat pertanyaan gimana cara memberikan ketenangan pikiran yang cepat terhadap keluar masuknya nafas utamanya. Terutama bagi mereka yang pemula gak pernah latihan. Ada gak sih Bante tips and trick gitu yang cepat banget supaya mereka tuh bisa langsung dapat ketenangan? Ya tadi kan Bante bilang harus disenangi dulu, apakah dengan hasil yang instan atau dengan percakapan yang menyenangkan. Kalau Bante kan menyenangkan kan percakapannya dengan mereka. Memang basicnya ya, memang kita harus punya kesabaran. Itu menjadi penting ya. Makanya di mana-mana kalau ingin mengembangkan ketenangan tanpa kesabaran juga tidak. Setelah dia punya kesabaran, kita juga harus tahu ya tentang sebab terdekat dari samadhi. Sebab terdekat dari samadhi kan suka, rasa bahagia. Jadi meskipun kita belum bisa mengamati napas masuk, napas keluar, cobalah duduk dengan sabar, dengan hati yang bahagia. Duduk dengan sabar, dengan hati yang bahagia. Kalaupun kita meditasi jalan, berjalanlah dengan sabar, dengan hati bahagia. Oke. Karena kalau kita bahagia di sini, maka kita tidak mencari di tempat lain. Karena kesadaran bersama dengan suka itu silih berganti. Kalau di sini tidak menemukan kesadaran akan bahagia, maka akan diajak mencari objek yang di luar sana. Jadi nanti bisa dicoba, ya dicoba. Siapa tahu cocok. Ya duduk dengan sabar. Kalau berjalan, cobalah jalan dengan sabar. Kemudian lakukan dengan hati bahagia. Oke. Itu kan seringkali disinggung oleh Sang Buddha sendiri di dalam syair Dhammapada. Punangce puriso kayira, kayira tenang punang-punang. Tamhi candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika seseorang melakukan kebaikan, hendaknya ia mengulangi dan berbahagia dengan kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebaikan. Bawana itu juga kebaikan juga loh. Nah, kan kita tahu ya, yang namanya punya kirya itu kan ada dana, sila, bawana juga. Nah, kalaupun kita melakukan bawana juga harus dengan bahagia. Punangce puriso kayira, kayira penang punang pun. Dan tidak kalah pentingnya adalah tamhi candang kayirata. Ada kata canda. Tamhi candang kayirata. Ada rasa bahagia. Dan
Dan itu nanti membuat kita tidak lelah kalau kita melakukan dengan bisa dimengerti ya. Bisa Bante. Ya, berarti kurang. Berarti bisa diaplikasikan. Termasuk nih membabarkan dhamma nih. Membabarkan dhamma itu tidak akan jenuh kok. Kalau kita menyampaikan dengan bahagia. Iya. Ya, dengan bahagia. Ya, kita tidak akan lupa apa yang kita pelajari kalau kita juga mengajarkannya dengan jadi ini ya sesuai ajaran Sang Buddha lah. Punang ce puriso kayira tenang punang-punang. Ambi candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika melakukan kebaikan hendaknya diulangi lagi dan berbahagia dengan kebaikan itu. Nah, meditasikan kebaikan, lakukanlah dengan bahagia. Tapi nanti ada netizen yang iseng loh Bante. Kenapa? Kalau gitu podcastnya diulang-ulang gitu ya. Lagi dan lagi nanti.